Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di pelajaran ke-8 ya, yang akan membahas fokus kepada dua karakter yaitu Yosua dan Kaleb ya dari judulnya Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Dan kita akan melihat sedikit latar belakang mereka dan kira-kira apa yang bisa kita contoh dari kedua tokoh ini. Begitu ya. Seperti biasa sebelum mulai saya minta Mas Yansen untuk pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar, untuklah kami agar serius. Biarlah Engkau berikan kepada kami pengertian agar kami dapat mempelajari teladan dari Yosua dan Kaleb dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, silakan Mas Yansen. Ya, kita mulai. Kita baca Bilangan 13 ayat 6. Bilangan 13 ayat 6. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Ya, jadi Bilangan 13 ya, pertama ayat 3 sampai 16 ya. Ini bagian yang cukup jelas. Isinya adalah daftar nama orang-orang yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Ada 12 orang itu yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan dan Kaleb adalah salah satunya. Oke? Nah, sekarang mari kita buka ayat ini dalam bahasa Ibraninya. Ya, ayat 6 ya. Dikatakan lemate Yehuda kepada tongkat Yehuda tahu bagi suku Yehuda bisa diartikan begitu ya. Kalev ben Yefune. Ya. Perhatikan di situ nama Kaleb dalam bahasa Ibrani ya. Namanya adalah Kalev dengan bet lemah gitu ya. Nah, dalam bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Semitik lainnya, misalnya bahasa Arab, bahasa Aramaik, satu kata itu biasanya tersusun dari akar tiga huruf ya. Ini mungkin Hmm. konsepnya asing dalam bahasa Indonesia, asing dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Ibrani, satu kata itu disusun dari akar tiga huruf. Ya. Dan nama Kaleb dalam bahasa Ibrani ini tersusun dari huruf kaf, lamet, dan bet. Ya, atau bisa kita alih hurufkan ke huruf kita jadi KLB. Oke? Dari tiga huruf tadi, kaf, lamet, bet, LB membentuk kata Kaleb. Tapi yang menarik adalah nama ini satu akar kata dengan kata Kelev. Ya, Kelev juga penyusunnya sama. Kaf, lamet, bet, KLB. Dan Kelev ini artinya adalah anjing. Oke, jadi Kaleb, nama Kaleb satu akar dengan Kelev, anjing. Maka kita bisa artikan bahwa nama Kaleb ini artinya adalah anjing. Ya. Sekarang coba kita pelajari ya, bagaimana sih cara Alkitab menggunakan kata anjing ya. Selain selain anjing sebagai hewan literal tentunya Alkitab menggunakan itu, tapi dalam penakiasan Alkitab itu menggunakan anjing seperti apa sih? Kita coba buka beberapa ayat ya. Pertama 1 Samuel 24 ayat 15. 1 Samuel 24 ayat 14 di digital ya. Ya, Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. ya. Di sini muncul ungkapan hinaan anjing mati. Ya, anjing itu apa? Hewan yang menurut Imamat 11 adalah hewan yang najis. Oke, berarti kalau seseorang dihina sebagai anjing, berarti orang itu dihina najis. Kemudian mati. Ya, waktu sebuah makhluk hidup mati, ya berarti dia itu tidak berguna lagi, tidak berfungsi lagi. Ya. Nah, sekarang hinaan anjing mati berarti hinaan bahwa seseorang itu adalah najis dan sudah najis dia tidak berguna, tidak berfungsi. Ya, ini hinaan yang sangat kasar. Ya, oke. Eh, tambah bukti lain, kita buka 2 Samuel 9 ayat 8.
ayat 8. Ya, 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? ya. Perhatikan ya, Mephiboset lagi-lagi ya dengan gaya menghina dia merendahkan dirinya sendiri sebagai anjing mati, najis, tidak berguna, tidak berfungsi. Ya, itulah kenapa Mephiboset bertanya, kenapa engkau menghiraukan, mempedulikan anjing mati seperti aku? Ya, orang yang najis, tidak berguna, tidak berfungsi seperti aku. Jadi dalam perjanjian lama, anjing itu digunakan dalam konotasi negatif sebagai hinaan. Ya. Nah, waktu nama Kaleb satu akar dengan Caleb, anjing, apakah artinya Kaleb ini arti namanya adalah terhina? Apakah artinya Kaleb ini memang orang yang hina? Ini cukup menarik. Nah, mari kita perdalam pembahasan kita dengan melihat latar belakang budayanya. Kita melihat latar belakang Timur Tengah kunonya. Ya, dalam dunia Timur Tengah kuno cukup umum untuk memberi nama seseorang dengan gabungan kata anjing dan nama dewa. Ya, sekali lagi, dalam dunia Timur Tengah kuno cukup umum untuk memberi nama orang dengan gabungan kata anjing dan nama dewa. Ya, contoh namanya, misalkan ada namanya Kalbi Shamash. Ya, Kalbi, Kelev itu anjing, Shamash itu adalah dewa matahari. Berarti nama orang itu berarti anjing dewa matahari. Dan di sini maknanya menunjukkan kesetiaan. Kalbi Shamash, anjing dewa matahari. Artinya orang yang setia kepada dewa matahari seperti kesetiaan seekor anjing kepada majikannya. Ya, ada lagi nama yang lain. Ada Kalbi Marduk, ya, anjing Marduk. Artinya apa? Eh, orang yang setia kepada dewa Marduk seperti kesetiaan anjing kepada tuannya. Ya, jadi dalam dunia Timur Tengah kuno ternyata ada juga penggunaan-penggunaan kata anjing ini dalam konotasi positif, ya, menggambarkan kesetiaan seseorang seperti kesetiaan anjing kepada tuannya, dan ini bisa diganti apa aja. Kalbi X, kita ganti aja nama X itu jadi siapa saja, berarti anjingnya X, berarti seseorang yang setia kepada X seperti kesetiaan anjing kepada tuannya. Ya, bisa. Nah, kita buka bukti-bukti lain. Tolong Bill tampilkan surat-surat Amarna yang tadi saya sudah kirim tautannya. Ya, saya jelaskan dulu apa itu surat-surat Amarna. Surat-surat Amarna adalah dokumen kuno, kumpulan tablet, ya, yang mana ini adalah surat menyurat dari kerajaan Mesir dengan kerajaan-kerajaan di Kanaan. Begitu pula sebaliknya. Jadi antar negara itu hubungan diplomatik mereka itu bukan lewat email, gitu ya. Antara Mesir dengan negara-negara Kanaan dan juga sebaliknya, mereka itu berkomunikasi dengan saling mengirim tablet, begitu ya. Dan ini berasal dari abad ke-14 sebelum Masehi, ya. Nah, di sini kita melihat ada yang disebut sebagai El Amarna 61, ya. Ini adalah tablet yang digali di Akatean, dan sekarang kota Akatean itu disebut sebagai kota El Amarna, kota El Amarna. Ya, itulah kenapa disebut sebagai tablet El Amarna, karena ditemukannya di kota El Amarna sekarang. Meskipun dulu namanya adalah kota Akatean, gitu ya. Berasal dari periode Babilonia Tengah dan sekarang disimpan di Museum Ashmolean di Oxford di Inggris. Ya, jadi bagi yang punya kesempatan untuk main-main ke sana, silahkan dicari ya, El Amarna 61. Itu tablet yang kita bicarakan sekarang. Sekarang tolong di full screen, Bill, tabletnya. Ya, perhatikan ya. Ini tablet yang sangat unik. Ya, para arkeolog juga menganggap ini sangat unik. Kenapa? Karena tablet ini ditemukan di Mesir. Ekspektasinya apa? Kalau ditemukan di Mesir, harusnya tablet ini ditulis dengan aksara Mesir kuno, dengan bahasa Mesir kuno. Sekarang ini tablet ditemukannya di Mesir, tapi ditulisnya dengan aksara Paku dalam bahasa Akadia. Ya, kok bisa? Ya, jelas bisa karena ini bukan dokumen asli Mesir. Ini adalah dokumen Mesir yang dikirim dari dari kerajaan-kerajaan Kanaan dan sekitarnya. Ya, secara khusus ini dikirim
dengan dia ditulis dengan aksara Paku, bahasa Akkadia ya, itu secara khusus adalah bahasanya orang Babel, aksaranya orang Babel. Ya, jadi ini surat menyurat antara eh, kerajaan Mesir dan kerajaan Babel. Makanya bisa-bisanya di Mesir ada dokumen ya ditemukan dengan aksara Paku bahasa Akkadia. Itu ibarat menemukan dokumen dengan bahasa Batak di Keraton Yogyakarta. Itu hampir nggak mungkin gitu. Ya, tapi ini terjadi karena ada surat menyurat di sana. Ya, tentu saja saya nggak bisa membaca ini ya, karena saya nggak bisa membaca aksara Paku. Nah, tolong di close Bill full screen-nya ya, dan dibuka di kolom teks. Ya, ya. Ini adalah teks dari El Amar 61 ya, yang sudah dialih hurufkan dengan huruf kita. Ya. Apakah setelah dialih hurufkan kita jadi mengerti? Nggak juga ya. Mungkin kita jadi tahu hurufnya huruf apa gitu. Tapi karena memang nggak bisa bahasanya, kita juga masih nggak mengerti ya. Ini apa maksudnya? Ya, tapi kira-kira beginilah cara bacanya ya dengan huruf kita ya. Karena kita tidak bisa bahasa Akadia ya, mari kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya. Karena ini sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, tolong ditampilkan, Will. Oke, ini adalah terjemahan Amarna Letters ke bahasa Inggris ya oleh William Moran. Oke, William Moran ini siapa? William Moran ini adalah seorang ahli bahasa Semitik, khususnya bahasa Akadia. Dia memang ahli Timur Tengah kuno, ya. Dan dia memang ahli tablet-tablet Mesopotamia, gitu ya. Ya, dan semasa hidupnya beliau menjabat sebagai dosen Sarapaku, ya, dosen Assyriologi di Harvard University. Ya, jadi mengenai Amarna Letters ya, dia ini adalah leading scholars-nya gitu. Dalam studi Amarna Letters di seluruh dunia. Oke. Sekarang tolong tampilkan Bill di halaman 133. Tolong tampilkan. Ini adalah terjemahan dari El Amara 61 tadi. Ya kita lihat tabletnya ya. Dikatakan, bagi raja, sang matahari, tuanku, pesan dari Abdi Asirti, hambamu, dan tanah liat di bawah kakimu. Anjing dari rumah sang raja. Tuanku di titik-titik, ya berarti teksnya sudah hilang, tidak terbaca. Perhatikan bahwa di sini ya Abdi Asirti mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai hamba raja, ya, dan sebagai anjing rumahnya raja. Maksudnya apa? Abdi Asirti bilang, aku itu anjing rumahmu raja. Ku setia kepadamu seperti anjing setia kepada tuannya. Ya, berarti di sini anjing digunakan dalam konotasi positif. Ya. Anjing digunakan untuk menunjukkan kesetiaan si Abdi Asirti ini kepada rajanya, gitu ya. Oke, kita buka tablet yang lain, Bill. Tablet yang nomor 71. Tolong tampilkan gambarnya. Ya, ini adalah tablet yang juga digali di Akatean ya, yang sekarang disebut kota El Amarna. Berasal dari periode Babilonia Tengah. Ya. Dan sekarang disimpan di museum itu dalam bahasa Jerman ya, di Berlin ya, di Jerman. Oke, tolong tampilkan full screen. Ya, inilah tablet yang nomor 71 ya. Sama, ditulis dengan aksara Paku dalam bahasa Akadia. Ya, nah, kita lihat teksnya, Bill. Ya. Ya. Inilah teks yang sudah ditransliterasikan ke aksara kita ya. Jadi kira-kira begini cara membacanya. Ya. Tapi sekali lagi, meskipun sudah ditulis dalam aksara kita, ya, tapi karena kita nggak tahu bahasa bahasa Akadia, jadi kita tetap tidak bisa membacanya, gitu ya. Nah, sekarang tolong tampilkan lagi terjemahannya, Bill. Buka di halaman 140. Oke, ini adalah terjemahan dari El Amarna 71 ya. Nah, kita langsung lihat di bagian 16 sampai 22 itu ya. Saya terjemahkan. Apakah itu Abdi Asirta, pelayan dan anjing, sehingga dia mengambil tanah untuk tanah raja, tanah milik raja untuk dirinya sendiri. Ya,
Jadi di sini Abdi Asirta lagi-lagi menyebut dirinya sebagai pelayan dan anjing. Ya. Anjing itu adalah konotasi untuk kesetiaan kepada raja. Aku ini anjing, aku ini setia kepada engkau raja. Bagaimana mungkin aku berani mengambil tanah yang harusnya milikmu, raja? Ya, itu adalah perkataan Abdi Asirta. Lagi-lagi anjing digunakan dalam konotasi positif ya. Kesetiaan kepada seorang raja seperti anjing setia kepada majikannya. Oke, nah eh, dari sini ya kita bisa mendapat dua penggunaan yang berbeda dari anjing. Ya, yang pertama anjing itu bisa dipakai dalam konotasi negatif, menghina bahwa seseorang itu najis ya. Yang kedua anjing itu bisa dipakai dalam konotasi positif, menyebut bahwa seseorang setia seperti anjing kepada majikannya itu bisa kita sebut sebagai anjing positif. Ya. Dan saya rasa dalam dunia modern sekarang juga anjing masih punya dua makna itu ya, dalam makna hinaan atau makna pujian. Ya. Waktu kita membaca nama Kaleb, satu akar kata dengan kata Kelev, anjing, ya, yang menjadi pertanyaan di pikiran kita adalah apakah artinya dia ini najis atau dia ini setia seperti anjing kepada majikannya. Ya. Dan kalau kita baca kisah hidupnya Kaleb yang sebentar lagi akan kita pelajari, memang Kaleb ini adalah orang yang setia. Kesetiaannya kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan. Ya. Sehingga kata Kelev di sini bukan sebuah hal yang negatif, ya, tapi sebuah penggambaran dari kesetiaan. Oke, sampai di sini, Bil. Silakan tanggapannya. Oke, terima kasih ya Mas Hansen. Ya, saya rasa ini sudah sangat detail sekali menggambarkan eh, apa namanya alasan ya terhadap nama Caleb itu sendiri. Walaupun di sekolah sahabat kita itu cuma satu paragraf aja ya disebutkan bahwa itu menunjukkan kesetiaan gitu. Tapi dengan studi eh, historis yang kuat, saya rasa ini sangat membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh penulis sekolah sahabat kita kita itu memang benar gitu ya secara historis. Dan kata yang sama bisa digunakan untuk positif dan negatif. Saya rasa sampai di sini cukup itu saja. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca bilangan 13 ayat 8 sampai 16. Bilangan Ayat 13 8 dan ayat 16. 8 dan 16. 8 dan 16. Oke. Ayat 8 dari suku Efraim Hosea bin Nun. Ayat 16, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, perhatikan bahwa ternyata selain Kaleb, Yosua juga masuk dalam daftar 12 orang pengintai ya. Ya. Dan Yosua ini sebelumnya namanya adalah Hosea. Jadi dia berganti nama dari Hosea menjadi Yosua. Ya, kita harus bahas ini pergantian namanya. Hosea itu dalam bahasa Ibrani artinya dia menyelamatkan. Ya, tapi belum jelas dianya ini siapa. Bisa seseorang, bisa dewa-dewa lain, ilah-ilah lain, atau bisa Yotevavhe, Tuhan. Ya. Sementara nama Yosua, ya Yehoshua itu dalam bahasa Ibrani, dia lebih spesifik yang menyelamatkan siapa. Yang menyelamatkan adalah Yeho dari nama itu. Ya, bagian pertama itu kan, Yehoshua itu kan kita bisa pecah ya. Yehonya itulah yang menyelamatkan. YHWH, Tuhan. Itulah yang menyelamatkan. Jadi dari Hosea, dia yang menyelamatkan, belum jelas dianya siapa, menjadi Yehoshua. Ya, Yud-Heh-Vav-He, YHWH, Tuhan yang menyelamatkan. Ya, dibuat lebih spesifik. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan bilangan 13 ayat 30 sampai 32. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya." Iya.
Singkat cerita, di ayat 17 sampai 29, pergilah ke 12 pengintai itu, ya. Mereka mulai mengintai tanah Kanaan itu, ya. Kemudian mereka tinggal di sana selama 40 hari, dan setelah akhir 40 hari, mereka kembali lagi ke kemah Israel untuk membawa laporan. Bagaimana sih tanah Kanaan itu? Ya. Dan isi laporan mereka pada dasarnya adalah laporan yang faktual, ya, laporan yang benar. Mereka bilang tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Ya, memang benar. Tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Mereka bilang tanah Kanaan penuh dengan orang-orang kuat. Ya, memang benar. Tanah Kanaan penuh dengan orang-orang kuat. Ya, jadi laporan mereka itu faktual. Tapi laporan dari pengintai itu ternyata direspon negatif oleh orang-orang Israel. Ya, dan sorry, bukan Yusuf. Dan Kaleb, ya. Kaleb berusaha untuk menenangkan orang-orang Israel ini. Tapi semakin ditenangkan, mereka malah semakin memberontak. Ini orang-orang Israel ini, ya. Lebih parahnya, rekan-rekan pengintai yang lainnya yang bersama-sama mengintai dengan Kaleb malah ikut memberontak bersama dengan orang-orang Israel. Ya, jadi makin berat lah tugasnya Kaleb. Bukan hanya harus menenangkan orang Israel, sekarang dia harus menenangkan rekan-rekan pengintai yang mengintai bersama-sama dia. Gitu ya. Nah, perhatikan di ayat 32 ya, mereka bilang, si pengintai ini ya bilang, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ya, jadi para pengintai yang lain bilang tanah Kanaan itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Nah, ini harus kita bahas ya. Apa sih maksudnya memakan penduduk ya? Nah, coba Bill tolong tampilkan eh, kamus BDB yang tadi saya sudah kirim tautannya ke Bill yang dari Bible Hub ya. Oke, ya. Kata memakan dalam bahasa Ibrani adalah akal. Akal ya. Nah, perhatikan di situ tertulis kata-kata dalam bahasa Semitik lainnya, bahasa Timur Tengah lainnya ya, yang berhubungan dengan kata akal. Di situ tertulis kata akal berhubungan dengan bahasa Arab akala, ya, bahasa Arab akal. Oke. Nah, dalam bahasa Arab kata akala itu selain berarti memakan, dia bisa juga diartikan menaklukkan, gitu ya. Dan saya rasa dalam dunia modern sekarang ya bisa juga itu diartikan sesuatu memakan sesuatu artinya sesuatu itu menaklukkan sesuatu itu. Bisa juga kan? Ya. Dan ini ada dalam rumpun bahasa Semitik yang serumpun dengan bahasa Arab, dengan bahasa Ibrani itu bahasa Arab. Maka tafsiran pertama, negeri yang memakan penduduknya itu adalah negeri yang menaklukkan penduduknya. Jadi maksudnya apa? Tanah Kanaan ini adalah sebuah negeri yang mana city states di dalamnya, kota-kota kerajaan di dalamnya itu terus-menerus berperang satu sama lain, ya, sampai penduduknya itu mati sendiri. Bukan orang luar Kanaan, tapi di dalam Kanaan itu sendiri orang-orang yang bermatian karena mereka saling memakan, saling menaklukkan satu sama lain. Ya, itulah maksudnya negeri yang memakan penduduknya. Itu opsi pertama. Ya, ada opsi lain, ada. Kita buka Targum, Targum terhadap bilangan 13 ayat 32 ini. Tolong tampilkan, Bill. Ya, ke ayat 32 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Targum, Targum itu adalah terjemahan bahasa Aramaik dari Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani ya. Dan ini adalah terjemahan yang lagi-lagi cukup tua ya. Secara lisan, terjemahan ini udah ada sebelum Yesus lahir. Dan secara tulisan ya mungkin terjemahan ini ada di sekitar abad pertama, abad kedua Masehi. Gitu ya. Jadi ini terjemahan yang sangat tua. Di situ dikatakan RA di RAD Abrenuba. Sorry, ini ayat 32. Oke. RA Mekatla ya. RA itu adalah tanah, Mekatla itu yang membunuh gitu ya. Yatba'ahi penduduknya ya, hi-nya itu dia ya, maksudnya si negeri itu ya. B Maroin dengan
penyakit atau wabah. Nah, perhatikan ya. Jadi, Targum menerjemahkan negeri yang memakan penduduknya itu adalah dengan pemahaman negeri yang membunuh penduduknya dengan wabah. Jadi, memakan penduduknya maksudnya apa? Membunuh penduduknya dengan wabah. Itu Targum. Ya, kita udah punya dua kemungkinan nih. Atau ada kemungkinan yang lebih apa plain tapi lebih liar gitu ya. Negeri yang memakan penduduknya adalah negeri yang penduduknya adalah kanibal. Jadi penduduknya dimakan oleh penduduk negeri itu sendiri. Ada juga. Tapi apapun itu ya, apapun tafsirannya, apakah ini negeri yang memakan penduduknya artinya menaklukkan satu sama lain? Apakah negeri yang memakan penduduknya artinya negeri yang memusnahkan penduduknya melalui wabah? Apakah negeri yang memakan penduduknya artinya negeri yang terdapat kanibalisme di dalamnya? Apapun itu, ini adalah informasi yang salah, gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh para pengintai ini adalah mereka menggabungkan informasi yang benar dengan informasi yang salah. Apa informasi yang benar? Negeri ini berlimpah susu dan madu, itu informasi yang benar. Kemudian negeri ini diisi oleh orang-orang yang kuat, itu benar, itu benar. Tapi apakah negeri ini apa dipenuhi dengan wabah sehingga penduduknya itu dimakan sendiri, penduduknya itu mati sendiri di dalamnya karena wabah itu? Itu udah tambah-tambahan. Kemudian apakah negeri ini diisi oleh para kanibal yang memakan penduduknya dalam arti literal? Ya itu juga udah tambah-tambahan. Itu udah informasi yang salah. Ya, dengan menggabungkan informasi yang benar dengan informasi yang salah, ya, ini menimbulkan kepanikan di massa, menimbulkan kepanikan bagi orang-orang Israel itu sendiri ya. Itu. Dan ini sangat berbahaya memang ya. Cara hoax bekerja itu kan nggak melulu dengan sepenuhnya informasi salah gitu kan. Kasih informasi yang benar, dicampur dengan informasi salah, terus dijadikan jadi satu. Nah, muncullah ini pemberontakan Israel karena penggabungan informasi benar dan salah ini ya. Oke. Kita baca, Bil, lanjutkan ke pasal 14 ya. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Oke, ya. Ya, di pasal 14 bangsa Israel melanjutkan keluhan mereka ya. Ya, mereka bilang kita nggak bisa menghadapi orang-orang kuat di Kanaan itu. Ya, dan ujung-ujungnya kita akan mati oleh pedang. Itu kata mereka. Ya. Kemudian Yosua dan Kaleb ya bilang ke orang Israel, jangan mengeluh, kalian jangan mengeluh. Ya, ya, dan ini pertama kalinya Yosua disebutkan berada di pihak Tuhan. Di pasal 13, Yosua itu hanya diam. Di pasal 13 nggak dicatat bahwa Yosua berbicara, bahwa Yosua membantah orang Israel. Nggak. Di pasal 14, baru Yosua membantu Kaleb untuk berbicara kepada orang Israel, membantah orang Israel ya. Jadi pasal 13 fokusnya hanya pada Kalebnya, belum pada Yosuanya. Ya, dan kita akan melihat pola ini terus berulang ya. Nanti di ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa janji tanahnya itu diberikan ke Kaleb dulu baru ke Yosua. Gitu kan. Kemudian nanti di kitab Yosua sendiri ya kita akan melihat tanahnya diberikan ke Kaleb dulu baru ke Yosua. Ya sama di sini juga. Yang membantah orang Israel adalah Kaleb dulu baru Yosua ikut. Ya, sama polanya seperti itu. Oke. Bagaimana Kaleb membantah orang-orang Israel? Intinya Kaleb bilang begini. Kalian benar. Kalian benar. Orang Kanaan itu memang perkasa. Orang Kanaan itu memang kuat. Kalian benar.
Tapi kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Tuhan kita. Tuhan kita jauh lebih kuat daripada orang-orang Kanan. Jadi nggak perlu takut. Itu kata Kaleb. Selagi masih ada keadilan Tuhan, ya kita pasti menang. Itu kata Kaleb. Ya. Dan ya bagaimanapun orang Israel ini tetap tidak yakin ya. Bahkan suku asalnya Yosua dan Kaleb ya, suku Efraim dan Yehuda itu pun tidak yakin. Ya, jadi ini bukan dua suku lawan 10 suku, enggak. Dua orang lawan 12 suku ini. Dan akhirnya orang-orang Israel ini ya bersiap-siap untuk membunuh Yosua dan Kaleb, bersiap untuk membunuh orang yang setia, ya, yang tidak setia malah mau membunuh orang yang setia. Ya. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Kaleb? Kaleb berbicara tentang apa yang benar, meskipun ada pertentangan. Bahkan meskipun mungkin dia akan dibunuh, ya, mau dilempar batu, dia tetap berbicara apa yang benar, ya kan? Kalau Tuhan lebih kuat dari penduduk Kanaan, ya berarti Tuhan lebih kuat dari penduduk Kanaan. Kalau kita nggak perlu takut, ya berarti kita nggak perlu takut. Mau siapapun ya, dan seberapapun orang yang nggak setuju, kita akan tetap sampaikan apa yang benar. Ya. Sekarang bagaimana dengan kita? Dalam dunia zaman sekarang yang banyak pendapat, dan nggak jarang pendapat-pendapat itu adalah hal yang salah, bertentangan dengan firman Tuhan. Bisakah kita untuk tetap kuat, tetap bersuara, apa menyatakan apa yang benar? Waktu suara-suara di sekitar kita bilang, oh ya nggak apa-apa, selingkuh itu biasa aja, semua orang pada akhirnya akan selingkuh katanya. Bisa nggak kita bilang, enggak, kami percaya apa yang benar, ya, kami percaya bahwa pernikahan itu sakral, ya, perselingkuhan sama sekali tidak dibenarkan, hubungan itu harus eksklusif sepanjang masa sampai maut memisahkan. Mampu nggak kita bilang itu? Waktu di kanan kiri sekitar kita semuanya bilang, oh nggak apa-apa makan ini, nggak apa-apa minum ini, bisa nggak kita bilang, aku punya prinsip yang benar ini dan aku nggak akan lakukan? Ya, silakan Will, tanggapannya. Iya, dan saya rasa memang pada akhirnya ujian yang sama ya diberikan kepada umat yang sisa, yang dikatakan umat yang sisa, begitu kan? Ya. Ya, umat yang Hmm. sisa itu selalu minoritas, teman-teman. Nggak ada umat yang sisa itu mayoritas gitu. Kalau umat yang sisa itu mayoritas, bukan umat yang sisa berarti, gitu Iya. kan? Artinya tantangannya sama gitu, dan mungkin skalanya berbeda. Maksudnya begini, skala resiko mungkin. Contohnya kayak tadi ya, karena kita berdua dianggap anak yang muda, orang muda gitu lah bisa dibilang ya. Mungkin tantangannya bukan langsung maut gitu. Mungkin tantangannya adalah dibilang gak asik di tongkrongan gitu, atau jadinya Hmm. nggak ada kawan, atau nggak edgy, atau dibilang eh, nggak mengikuti perkembangan zaman gitu, atau dibilang tidak sukses, bisa jadi Hmm. ya. Tapi percaya atau tidak percaya, saudara, kalau Tuhan izinkan ya, kalau Tuhan izinkan kita sampai di momen terakhir dunia ini, maka resiko terakhirnya pasti nyawa. Resiko terakhirnya pasti nyawa. Ya karena kalau kita baca nubuatan ya pasti nyawa terakhirnya. Gitu kan? Jadi maksudnya seperti ini. Jangan kita berkompromi bahwa belum nyawa lah, belum dilempar batu lah, nggak apa-apa lah. Kompromi dulu. Kan cuma ini doang. Gitu ya. Iya kalau kita sampai ke titik di mana nyawa itu jadi komprominya gitu. Sorry, jadi risikonya. Belum tentu kita nggak hidup sampai sana gitu kan. Artinya apa? Artinya di setiap momen kita, kita itu dihadapkan pada pilihan. Dan di semua pilihan kita, semua jawaban terhadap pilihan kita itu penting bagi hidup kita. Itu maksudnya. Mungkin kita tidak pernah ditaruh Tuhan di momen seperti Kaleb dan Yosua yang dilempar batu gitu, hendak dilempar batu gitu. Mungkin. Mungkin saja pernah, tapi mungkin saja tidak. Tapi kan nggak perlu tunggu sampai momen itu datang kan baru kita berani berkata iya dan iya, tidak dan tidak gitu kan. Artinya ada banyak hal loh, hal-hal kecil yang kita lewatkan kayak tadi Mas Yansen sebutkan yang sebenarnya itu adalah pilihan yang penting gitu. Mungkin bagi orang banyak itu nggak penting, tapi bagi umat Tuhan itu sangat penting gitu kan. Jadi saya rasa itu pelajaran yang sangat bagus ya dengan kita untuk berbeda dengan dunia sekalipun eh mendapat risikonya. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Jansen.
Apa ada kutipan yang mau ditampilkan, Bil? Ya, ini ada satu kutipan dari Christ Triumphant, halaman 122. Umat Allah dewasa ini memiliki terang yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki Israel kuno. Mereka tidak hanya memiliki terang yang semakin bertambah yang telah menyinari mereka, tetapi juga instruksi yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk diberikan kepada umat itu. Allah menetapkan perbedaan antara yang kudus dan yang umum, dan menyatakan bahwa perbedaan ini harus dipatuhi dengan ketat. Tuhan telah memberikan umatnya terang yang besar dan instruksi yang berharga. Betapa sedihnya, betapa malunya, betapa perihnya jiwa telah dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang setia, yang telah berdiri seperti yang dilakukan Yosua dan Kaleb, untuk mendengar Israel menyingkirkan pemimpin mereka, dan memilih salah satu dari jumlah pemberontak mereka untuk memimpin mereka kembali ke Mesir. Dalam keluhan mereka, orang Israel menghujat Allah. Allah telah menandakan bahwa pertahanan tanah Kanaan telah pergi, dan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk memasukinya. Kaleb menyatakan kebenaran untuk itu, dan setiap saat, tanah yang kami lalui untuk menyelidikinya adalah tanah yang sangat baik. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke tanah ini, dan memberikannya kepada kita, suatu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Hanya janganlah kamu memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada penduduk negeri ini, karena mereka adalah makanan bagi kita. Pertahanan mereka telah meninggalkan mereka, dan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, ini pengulangan dari peristiwa yang sama ya, bahwa dengan mereka tidak percaya kepada Yosua dan Kaleb, gitu, dan percaya kepada kebohongan yang dicampur sedikit dari kebenaran, gitu ya. Ellen White mengatakan mereka menghujat Allah. Ya, mereka menghujat Allah dengan tidak percaya kepada Tuhan, gitu. Padahal Tuhan udah bilang bahwa kamu mampu menaklukkan, gitu kan. Tapi mereka bilang mereka nggak mampu. Ya itu kan sama saja menghujat kalau Tuhan itu tidak berkuasa, gitu kan. Sama aja menghujat bahwa Tuhan itu nggak bisa, gitu. Bahwa dewa kanan lebih kuat daripada Tuhan kita, sama saja kan seperti itu, gitu ya. Iya. Jadi Daud bilang mereka menghujat Tuhan. Mungkin itu, Mas Hansen. Oke, oke. Terima kasih, Bil. Kita lanjutkan membaca Bilangan 14 ayat 20 sampai 25. Bilangan 14. Ayat 20 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Ya. Jadi kira-kira ya, kalau diringkaskan, yang terjadi di ayat 11 sampai 19 itu adalah Tuhan bilang bahwa Tuhan murka, Tuhan marah pada bangsa Israel karena bangsa Israel memberontak. Hmm. Dan Tuhan bilang Tuhan akan memusnahkan bangsa Israel dan akan membentuk bangsa baru dari keturunan Musa. Ya, ini seperti kisah anak lampu emas ya. Jadi bisa dibilang sepanjang bangsa Israel berada di padang gurun ya, dua pemberontakan terbesar itu adalah peristiwa Patung Lampu Emas dan peristiwa ini. Ya, makanya respon Tuhan sama di dua peristiwa itu. Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel dan memulai ulang ya dari keturunannya Musa. Seperti itu ya. Dan bagaimana respon Musa? Seperti di peristiwa Patung Lampu Emas, di sini juga Musa berdebat lagi dengan Tuhan untuk membela bangsa Israel. Musa bilang ya, Tuhan, janganlah engkau musnahkan bangsa Israel. Nanti kalau orang Mesir tahu bangsa Israel dimusnahkan di padang gurun, wah, apa bangsa Israel akan jadi hina-hinaannya orang Mesir. Dan kalau bangsa Israel dihina orang Mesir, namamu juga yang akan dihina Tuhan. Ya, itu cara Musa untuk membantah Tuhan, tawar menawar dengan Tuhan. Dan ya Musa bilang ke Tuhan ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang
lambat marah, berlimpah kasih, mengampuni dosa, mengampuni pelanggaran ya. Ya, lagi-lagi Musa berusaha untuk bersyafaat bagi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Di ayat yang baru saja kita baca, inilah tanggapan balik lagi dari Tuhan. Ya, Tuhan bilang, oke, aku akan kabulkan permohonanmu Musa, aku akan ampuni bangsa Israel, aku akan berbelas kasih bagi bangsa Israel. Ya, tapi Tuhan bilang di ayat 21, ya, meskipun meskipun Tuhan mengampuni, tapi tidak akan ada yang bisa membatalkan kemuliaan Tuhan untuk memenuhi seluruh bumi. Ya, mau orang Israel memberontak sekalipun, itu nggak akan bisa membatalkan kemuliaan Tuhan untuk memenuhi seluruh bumi. Ya, hanya Tuhan yang hidup dan kemuliaan Tuhan pasti memenuhi seluruh bumi. Maksudnya apa? Tuhan mau bilang gini, kalaupun orang-orang ini aku buat tidak masuk tanah Kanaan sebagai hukuman terhadap mereka, jangan pikir Tuhan nggak akan dimuliakan. Karena Musa kan berpikir, seakan-akan tanpa masuknya mereka ke tanah Kanaan, nama Tuhan nggak bisa dimuliakan. Seakan-akan nama Tuhan baru dimuliakan kalau orang-orang ini masuk ke tanah Kanaan. Ya, kalau orang-orang ini masuk tanah Kanaan, baru orang-orang akan melihat, wah luar biasa ya mereka sampai ke tanah Kanaan, memang mulia Tuhannya mereka. Tuhan bilang ke Musa, ya, aku akan mengampuni mereka, tapi aku akan tetap menghukum mereka. Dan kalaupun aku menghukum mereka, pelanggaran dan hukuman terhadap mereka itu nggak akan bisa membatalkan kemuliaanku di hadapan bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan generasi selanjutnya yang masuk ke tanah Kanaan. Kita kan belajar kitab Yosua ya. Oke. Jadi generasi ini tetap dihukum untuk tidak bisa masuk tanah Kanaan, tapi generasi selanjutnya yang masuk tanah Kanaan, dan dengan begitu Tuhan tetap dimuliakan. Ya. Kemarin kan kita sudah pernah bahas ya bahwa eh, kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, maka yang buruk bukan cuma nama kita, bukan cuma reputasi kita, tapi reputasi Tuhan juga jadi buruk. Kita udah belajar itu pekan lalu. Tapi di sini kita dapat pengembangannya. Tapi kalaupun kita tetap terus-menerus melakukan hal yang buruk, melakukan dosa, melakukan pelanggaran di depan orang-orang, dan itu memperburuk citra kita, akhirnya memperburuk citra Tuhan, Tuhan tetap punya caranya supaya dia tetap dimuliakan. Bahkan kalaupun kita terus mencemarkan namanya, akhirnya dia tidak akan pernah kalah. Betul, yang kita lakukan itu punya bobot, yang kita lakukan itu, keburukan kita akan jadi buruk bagi nama Tuhan juga. Tapi pada ujungnya, apapun yang kita lakukan, dia selalu punya cara untuk memulihkan nama baiknya yang sudah kita coreng itu. Ya, seperti itu. Ya, kepanjang kalau kita bahas sampai sana ya, itu nanti jadi banyak pembahasan teologi di sana ya. Ya, tapi poin Tuhan adalah ya itu, kemuliaannya akan tetap ditegakkan di seluruh bumi. Ya, oleh karena itu maka Tuhan bilang ya, nggak akan ada satupun dari generasi ini yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan tetap dihukum untuk tidak masuk tanah Kanaan. Kecuali satu orang. Siapa Bill di ayat 24? Kaleb. Kecuali Kaleb ya. Ya. Karena Kaleb setia seperti anjing setia kepada majikannya, Caleb ya, maka Kaleb saja yang masuk ke tanah Kanaan. Satu generasi itu nggak ada yang masuk. Itu hukumannya. Ya. Nggak langsung dibinasakan saat itu gitu ya. Kemudian Tuhan membuat bangsa baru dari keturunan Musa, enggak. Tapi tetap mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan nantinya. Itu. Oke, lanjut Bill ke ayat 30. Ayat 30. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, mungkin tadi beberapa dari kita waktu baca ayat 24 ya, agak sedikit bingung. Loh, berarti cuma Kaleb dari generasi ini yang akan masuk ke tanah perjanjian. Berarti Yosua nggak masuk dong. Di ayat 24 tadi cuma Kaleb yang disebut namanya soalnya. Baca beberapa ayat kemudian, di ayat 30, baru Kaleb dan Yosua. Ingat polanya, Kaleb dulu, baru Yosua. Sama ya, yang membantah orang Israel tadi siapa? Kaleb dulu di pasal 13, baru Yosua ikut di pasal 14. Sekarang di ayat 24, janjinya, janji tanah perjanjian. Mereka Kaleb dulu, baru ayat 30, Yosua ikut. Ya, sama. Oke, sebelum Bill kasih tanggapan, kita baca bilangan 32 ayat 12.
Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua Kenas. bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, oke. Silahkan, Bill, tanggapannya. Iya. Eh, Tadi poin yang menarik ya dari Mas Hansen ya, bahwa pada akhirnya kemuliaan Tuhan itu akan tetap berjalan. Dan saya teringat satu khotbah dikatakan bahwa untuk apa? Kalau untuk apa Tuhan meminta kita terjun di dalam pelayanan gitu. Sebenarnya kan Tuhan bisa mengabarkan Injilnya sekali saja gitu, langsung aja dengan caranya sendiri gitu ya. Ngapain perlu Hmm. manusia? Dan ada banyak alasan tentunya, apakah itu alasan teologis, alasan praktis gitu ya. Tapi salah satu dari alasan itu yang saya suka adalah eh, Tuhan ingin bekerja sama dengan manusia. Jadi ini bukan bertanya tentang kekuasaan Tuhan, karena Tuhan sangat berkuasa, Tuhan omnipoten gitu ya. Tapi Tuhan ingin manusia bekerja sama dengan Dia. Nah, kalau saya ingat dari peristiwa ini, hubungan Tuhan dan Israel ini kan adalah eh, hubungan yang berbeda dengan hubungan orang-orang kafir atau orang-orang Kanaan dalam konteks ini dengan dewanya, karena dewanya kan mati, gitu kan, gak ada hubungannya gitu. Dan bahkan sebenarnya simbiosis mereka itu bukan mutualisme gitu kan, mereka harus korbankan anak, apalah, inilah gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang mereka percaya mendapatkan sesuatu, pada akhirnya mereka nggak dapatkan sebenarnya, gitu ya. Tapi hubungan Tuhan dan Israel ini kan adalah hubungan yang berbeda, di mana mereka ini bahkan kita nggak usah bilang orang Israel ya, kita lihat aja Musa gitu kan. Musa yang adalah perwakilan orang Israel sering kita sebut gitu ya di triwulan sebelumnya, representasi orang Israel. Lihat cara dia berhubungan dengan Tuhan, gitu kan, kan seperti teman gitu ya. Ada argumen, ada ini. Jadi Tuhan Tuhan respect terhadap pilihan Musa gitu. Dan Tuhan mencoba datang kepada Musa di posisi Musa pada saat itu. Kalau dia ragu, Tuhan berikan keyakinan. Kalau dia takut, Tuhan semangati dia, gitu kan? Artinya hubungan Tuhan dan bangsa Israel dalam contoh ini Musa itu bukan hubungan yang kaku gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu konteksnya, artinya eh, generasi pertama ini sebenarnya ya Tuhan itu meminta mereka menjalani sebuah hubungan dengan dia gitu. Hubungan yang bukan kaku tapi hubungan yang penuh dengan intelektual tapi penuh dengan respect satu dengan yang lainnya gitu. Menurut saya. Sehingga di momen di mana mereka itu memberontak, ya Tuhan pasti sangat kecewa gitu kan. Karena dia yang bawa mereka dari nol bisa kita bilang gitu. From zero to hero bisa kita bilang seperti itu kan. Bahkan from minus lagi karena mereka diperbudak gitu di Mesir. Iya. Jadi mereka sebenarnya nggak punya alasan lain selain mengikuti Tuhan karena mereka nggak punya pilihan lain gitu. Mereka mau balik mungkin kejauhan terus belum tentu bisa balik lagi ke Mesir gitu kan. Mereka mau ngapain gitu. Sebenarnya satu-satunya cara adalah ke depan gitu kan. Dan satu-satunya orang yang bisa atau satu-satunya sosok yang bisa diandalkan itu Tuhan gitu. Dan yang saya takutkan ya, ini terjadi pada kita di mana mungkin pikiran yang sama itu ada pada kita saat ini. Pikiran Musa tadi, bahwa kalau orang ini tidak masuk, berarti nama Tuhan itu tercemar. Jadi seolah-olah kita tuh punya andil gitu loh. Seolah-olah kita tuh punya kuasa untuk menentukan sesuatu atau berpengaruh terhadap sesuatu yang adalah rencana Tuhan secara global gitu. Ya, dan dalam cerita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya mereka ini kan sebenarnya. Karena agak gampang sekali digantikan kan. Sangat gampang untuk digantikan dengan generasi selanjutnya dan sangat gampang untuk memulihkan nama Tuhan. Ya contohnya Rahab, dia aja takut gitu kan. Ya, jadi sangat gampang. Nah, jangan kita berpikir ya bahwa kita itu serelevan itu di dalam hidup ini gitu. Di dalam pelayanan Tuhan ya kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan tuh mau ajak kita gitu loh. Walaupun kita tuh nggak ada apa-apanya. Itu yang luar biasa. Dan ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, sebenarnya kita nggak punya pilihan lain selain mengikuti Tuhan. Karena kita tuh udah diselamatkan. Sama seperti orang Israel. Jadi itu konsep yang unik ya menurut saya. Kita tidak punya pilihan lain in a sense untuk hidup yang kekal, tapi di sisi lain Tuhan juga merespek hubungan ini, gitu loh. Jadi kalau kita ada susah ya kita cerita, gitu. Tapi kita nggak bisa cerita ke tempat lain selain Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa mengandalkan Tuhan dan kalaupun kita gagal, ya Tuhan punya caranya sendiri ya untuk memajukan namanya gitu, tanpa kita, gitu kan. Dan itu hal yang tersedih ya, hal yang tersedih di mana kalau seandainya kita tidak selamat gitu kan, karena Tuhan sangat sedih. Ya saya rasa Tuhan sangat sedih dengan orang-orang ini. Ya karena Tuhan udah bawa mereka jauh sekali
dan sudah banyak sekali pengalaman mereka gitu kan. Berjalan bersama Tuhan, membelah laut, itu kan pengalaman yang sangat menakjubkan ya menurut saya. Itu kayak bukan itu kayak mujizat paling tinggi gitu. Dan Tuhan pun pasti sedih lah dengan mereka, dengan pilihan pribadinya. Ya, jadi jangan sampailah kita di posisi yang sama ya. Dengan ini menganggap diri kita itu sangat penting, menganggap menganggap remeh hubungan kita dengan Tuhan gitu. Mungkin itu kalau dari saya ya, refleksi terhadap terhadap tadi materi kita di ayat-ayat ini. Mungkin itu Mas Hansen. Ya, ya memang benar ya. Semua yang kita lakukan itu bisa jadi kemuliaan atau bisa jadi apa hal yang mencemarkan nama Tuhan ya. Hmm. Kalau kita berbuat baik ya memang dia baik ya, karena dia menjalankan eh, seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya gitu ya. Makanya dia baik. Waktu kita jahat ya wajar aja dia jahat. Lihat aja tuh agamanya itu, Tuhannya itu. Wajar Iya, aja dia jahat gitu kan. Memang betul ada pengaruhnya dari apa yang kita lakukan ke nama baik Tuhan. Ya, karena itu persepsi orang-orang ya. iya, Tapi seiring berjalannya waktu, ya, pada akhirnya final say-nya itu ya, itu Tuhan akan iya, bisa membuktikan, menjustifikasi bahwa dia itu benar. iya. Terlepas dari kelakuan umatnya mempermalukan dia. Ya. Hmm. Nah, bagaimana caranya itu sebenarnya banyak sekali. Entah melalui kehidupan atau ujung-ujung melalui pengadilan pemeriksaan atau lain sebagainya. Ya. Makanya ini berhubungan dengan banyak hal ya. Nah, dalam kasus bangsa Israel memang benar sebenarnya apapun yang terjadi ke mereka itu berpengaruh ke pandangan bangsa-bangsa tentang Tuhan mereka. Tapi jangan mereka ya kayak Bill bilang tadi, jangan mereka menganggap nggak mungkin lah kami dimusnahin. Kan kalau kami musnah Tuhan dipermalukan. Jadi ya udahlah tenang Iya, aja. Loh, pada akhirnya kalaupun musnah tetap nggak langsung gitu ya. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan nama baiknya gitu loh. Jadi jangan ngerasa, oh ini sudah apa istilahnya kita ini sudah luar biasa berharganya ya. Jadi nggak mungkin lagi kita ini kena apa kena hukuman gitu ya. iya, Ya itu ya tapi jangan juga berpikir kalau apa yang kita lakukan nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya juga tetap ya. iya. Jadi itu Itu harus ada seimbang. keseimbangan antara dua tension itu ya. Ada ya itu memang kalau mau dibahas secara teologis ya kita harus buka ayat-ayat lain yang berhubungan dengan itu ya. Tapi kira-kira Iya, begitu ya pembahasannya. ya. Oke, apa ada kutipan yang mau disampaikan untuk bagian ini? Kalau tidak, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke kitab Yosua ya. Karena kalau saudara sadar, dari tadi itu kita mundur 40 tahun ya. Kita bahas kitab Bilangan ya. Sekarang kita maju 40 tahun kemudian ke materi yang memang harusnya jadi materi utama kita. Kita buka Yosua 14 ayat 6. Yes, Yesus. Yosua 14 ayat 6. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Ya, tadi kita sudah baca ya, Bilangan 13 sampai Bilangan 14. Peristiwa yang terjadi sekitar 40 tahun sebelum Yosua 14. Hmm. Nah, sekarang coba teman-teman baca Bilangan 15 ya, sampai kitab Ulangan sampai Yosua pasal 13. Oke, jadi antara Bilangan 13 14 sampai Yosua 14 itu kan ada banyak tuh. Nah, Hmm. saudara coba baca di antaranya. Muncul nggak ada Kaleb dan Kaleb berbicara di situ? Mungkin muncul namanya ya, disebutkan. Tapi muncul nggak di situ Kaleb berbicara? Sama sekali nggak muncul. Ya. Jadi sejak peristiwa tadi, Bilangan 13 sampai 14, dilanjut di situ Kaleb berbicara. Kemudian dari Bilangan pasal 15 sampai kitab Ulangan, sampai Yosua pasal 13, Kaleb sama sekali nggak berbicara. Jadi selama 40 tahun setelah pemberontakan itu, yang Kaleb lakukan hanya apa? Diam, sabar, menunggu memiliki tanah itu. Saudara bayangkan itu, dari waktu dia membantah tadi, dan dia dijanjikan tanah, ya, kan? Selama 40 tahun tidak tercatat dia berbicara. Berarti dia nggak membuat sebuah hal yang signifikan di bangsa Israel gitu kan. Ya, dan dia hanya diam, 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 diam. Sampai sekarang waktunya pembagian tanah di Yosua 14. Dia berbicara lagi. Sebegitu sabarnya dia menantikan dan percaya terhadap janji Allah.
Ya, yang lebih menarik lagi adalah dia disebut sebagai orang Kenas. Ya, orang Kenas. Orang Kenas ini bukan orang Israel. Ya kan? Menurut Kejadian 36 ayat 15, orang Kenas itu adalah keturunan Esau ya, atau bisa dibilang kaum Edom. Ya. Meskipun kemudian dia dimasukkan ke dalam suku Yehuda, betul. Tapi aslinya dia adalah keturunan Kenas, keturunan Esau, keturunan Edom. Ya. Maka pelajaran dari Kaleb itu sebenarnya pelajaran yang sangat indah tentang orang-orang asing yang masuk ke dalam jamaah Israel. Ya, kita sudah membaca Rahab. Rahab mungkin lebih ketara. Oh, dia orang asing, orang Kanaan masuk ke jemaah Israel. Oke, tapi Kaleb ini mungkin nggak terlalu ketara. Karena banyak yang nggak sadar kalau Kaleb ini keturunan Esau. Tapi Kaleb juga adalah orang asing yang masuk ke jamaah Israel. Ya, kalau orang asing akhirnya bertobat, menerima Tuhannya Israel, dan mau bergabung ke jemaah Israel, kenapa tidak untuk bisa masuk jemaah Israel kan? Ya kan? Tuhan kan apa tidak memilih Israel supaya Israel meninggikan diri. Tuhan memilih Israel kan untuk menjangkau bangsa lain. Dan ini jadi cicipan juga untuk perjanjian baru ya. Bagaimana kita orang-orang non Israel ya dicangkokkan sebagai ranting cangkokan dalam satu pohon yaitu Israel. Ya, Roma 11. Gitu ya. Luar biasa kisah Kaleb ini. Oke, kita lanjutkan Bill. Yosua 14 ayat 7 sampai 8. Yosua Yosua 14, 14 ayat 7 sampai 8 ya, ayat selanjutnya. 8. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, eh, ya betul sampai ayat 8 ya. Ya, apa yang kita baca di sini sebenarnya kita sudah pernah baca ceritanya ya. Kapan? Tadi kita baca di bilangan 13 sampai 14 ya. Jadi Caleb menceritakan ulang. 40 tahun yang lalu ya, eh, kami mengintai tanah Kanaan, kemudian para pengintai yang lain malah kasih laporan yang ada laporan palsunya, kemudian orang Israel memberontak begini begitu, tapi ku ya tetap mengikut Tuhan. Ya, itu cerita 40 tahun yang lalu di bilangan 13 sampai 14. Dan di situ Caleb juga merujuk kepada janji Musa ya. Karena waktu 40 tahun lalu Musa berjanji ya bahwa Caleb itu akan mendapat bagian tanah. Begitu ya. Dan ya, perhatikan ya, 40 tahun ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Sekarang 40 tahun ini ya. Artinya, ada gap yang luar biasa antara janji sampai penggenapannya gitu loh. Dan ini kalau kita bilang pemimpin, itu sampai udah ganti pemimpin loh. 40 tahun yang lalu yang menjanjikan kan Musa. Sekarang yang menggenapi janjinya Yosua. Jadi udah sampai ganti pemimpin, baru digenapi janjinya gitu ya. Ya, luar biasa. eh kita lanjutkan aja ya ke ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu.
bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, tadi saya bilang 40 tahun ya, tapi spesifiknya 45 ya. Jadi 40 tahun itu kan general secara umum mereka di padang gurun 40 tahun ya. Tapi kalau dihitung dari awal mereka keluar dari Mesir sampai ke peristiwa di bilangan 13-14, kemudian dihitung dari pertama kali mereka menyeberang tanah Kanaan sampai di pasal 14 ini ya, itu ada waktu-waktu tambahannya gitu ya. Jadi bisa dibilang sekitar 40 tahun, tepatnya 45 tahun gitu ya. Dan di sini disebutkan kekuatan Kaleb ya. Ya kan Kaleb itu menyebut, "Ah, aku tuh masih sama kuat seperti dulu ya." Artinya dia adalah orang yang sama seperti waktu dia menerima janji itu ya. Waktu itu masih muda, sekarang sudah tua ya, tapi dia adalah orang yang sama, sama-sama kuatnya. Dan yang kedua adalah berarti secara fisik dia masih mampu menjalankan tanah itu. Itu kan poinnya juga ya. Karena kalau memang dia sudah tidak kuat fisiknya, tanahnya dikasih ke dia buat apa? Dia tidak bisa menjalankan tanah itu kan. Ya. Tapi dia bilang dia masih kuat. Artinya kalau tanahnya dikasih ke dia, dia masih bisa mampu menjalankannya. Ya. Dan di ayat 10 dia bilang, sesungguhnya Tuhan yang memelihara hidupku. Ya. Jadi kalaupun Kaleb sampai tua fisiknya masih kuat, masih sanggup untuk menjalankan memelihara tanah itu, bukan Kaleb yang hebat ya. Sampai di titik ini Kaleb masih kuat ya karena Tuhan yang buat dia kuat, Tuhan yang melihara hidupnya. Semuanya itu karena anugerah Tuhan saja. Oke, lanjut Bill, ayat 13 sampai 14. Ayat 13 sampai 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ya, dan Yosua konsisten menjalankan perannya sebagai penerus Musa ya. Kita udah baca berkali-kali Yosua ini meneruskan apa yang Musa lakukan. Kalau Musa janji sesuatu ke Kaleb, maka Yosua sebagai penerus Musa harus melaksanakan janji itu, gitu ya. Jadi kalau ada sebuah program nih yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, ya, pemerintahan yang baik itu sebenarnya nggak bisa dengan mudahnya membatalkan program itu, apalagi program itu sudah dirancang di undang-undang, kira-kira gitu. Ya. Dan Musa udah janji ke Kaleb, ya. Sekarang udah ganti pemimpin, Musanya sudah mati, sudah Yosua yang memimpin. Yosua tetap laksanakan janji, nggak bisa bilang itu kan dulu Musa yang janji. Nggak masuk akal kayak gitu. Ya, ditepatilah oleh Yosua. Yosua kasih Hebron ya, Hebron dikasih ke Kaleb ya. Dan itulah berkat untuk Kaleb ya yang tetap setia meskipun di tengah semua orang yang memberontak ya. Ya. Silahkan gitu tanggapannya. Iya, dan saya rasa itu adalah, ya kalau baca Kaleb ini semakin lama memang semakin mirip anjing dia. Anjing dalam Ya. maksudnya biasanya kalau anjing itu gitu kan, ditinggal tuannya dia masih nungguin, dia masih setia gitu Iya, ya. betul. Pokoknya Betul. deskripsi seperti anjing banget lah. Sangat deskriptif seperti anjing ya. Anjing kesetiaan anjing maksudnya ya. Ya luar biasa sekali Kaleb ini. Ya saya belum tentu bisa tahan 45 tahun ya. 45 tahun tanpa mengungkit janji Musa. Itu gimana Iya, ya? betul. Biasanya kalau orang punya janji kan, mana? Mana? Minggu depan mana? Bulan depan mana? Mana? Minta Nah, terus gitu ya. Jadi kalau ini diam aja, ini apa, nunggu ya, karena dia tahu juga dia mau minta sekarang pun mereka masih muter-muter gitu kan di padang gurun gitu. Belum ada, dan bahkan hmm, waktu peperangan di awal pun kan belum ada kan. Ini di Yosua 14 baru dia waktu pembagian tanah baru dia minta gitu kan. Artinya apa ya? Kaleb ini adalah orang yang menurut saya ya, bukan cuma setia dan sabar, tapi orang yang bisa menempatkan dirinya menurut saya. Dia adalah orang yang bisa menempatkan dirinya. Artinya apa? Dia punya kepentingan, tapi bagi dia kepentingan Tuhan itu lebih penting dibandingkan dia. Nah, di saat kepentingan dia itu saatnya lah baru dia minta gitu ya. Dan itu susah banget ya jadi orang kayak dia. Susah banget loh. Susah banget. Apalagi apalagi sebenarnya sebenarnya dia punya cukup alasan untuk memiliki ego yang sangat tinggi. Karena dia really dua di antara berapa orang yang sukses di generasi pertama gitu kan. Jadi sebenarnya dia bisa menjadi orang yang egonya itu sangat tinggi. Saya loh, satu-satunya, satu di antara dua orang loh. Bahkan saya yang pertama sekali berkata gitu. Dia bisa bilang gitu kan, bahwa hmm, laporan itu busuk. hmm, Masa cuma dapat Hebron bisa jadi. Atau masa hmm, selama hmm, ini tuh bisa jadi. Ya, tapi
Lihat, dia selalu memberikan kredit kepada Tuhan tadi ya. Semuanya ini karena pelihara Tuhan, dan itu pelajaran yang sangat penting ya bagi kita, saya rasa. Kesetiaan dan kerendahan hati ya. Pelajaran dari apa? Salah satu dari dua raksasa besar. Kalau bisa kita bilang ya dari judul pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin itu, Mas Hansen. Ya, oke. Kita lanjutkan ke Yosua 19 ya, ayat 49 sampai 51. Masih berbicara tentang pembagian tanah ya. Yosua 19 ayat 49 sampai 51. Milik Ya, pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Temnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. ya. Saya rangkum dulu ya pasal 19 ini tentang apa. Jadi di pasal 19 ya, beberapa suku Simeon, kemudian Zebulon, kemudian Isyakar, Asher, Naftali, dan suku Dan ya, itu menerima jatah wilayah mereka ya, itu. Nah, baru di 3 ayat terakhir ini, ayat 49 sampai 51, itu adalah jatah tanahnya Yosua. Ya, tapi sebagian besar ayat ini bukan ngomongin tanahnya Yosua sebenarnya kalau kita baca satu pasal ya, hanya 3 ayat terakhir. Pelajaran yang kita dapat adalah gini. Dua pengintai yang memberi laporan baik di bilangan 13 dan bilangan 14, kedua-duanya punya jatah tanah sendiri. Kaleb dapat jatah tanah sendiri ya di Hebron tadi ya. Dan jelas Yosua dapat jatah tanah sendiri ya, gitu. Tapi perbedaannya adalah Kaleb dialah yang pertama kali dapat di awal jatah tanah. Yosua dapatnya di akhir, ya. Sama kan? Di bilangan tadi gimana? Yang pertama kali menenangkan orang Israel memberontak Kaleb dulu baru Yosua. Kemudian waktu tanahnya dijanjikan di bilangan 14, janjinya kepada Kaleb dulu baru Yosua. Sekarang sama, waktu tanahnya dibagi ke Kaleb dulu baru Yosua, ya. Dan kalau kita mau melihat struktur sejarahnya kitab Yosua, pembagian tanah itu dibuka dengan Kaleb, ditutup dengan Yosua. Oke, jadi Kaleb, suku Yosua. Mereka jadi bingkainya pembagian tanah. Karena hanya mereka yang berasal dari generasi sebelumnya. Suku-suku yang lainnya ini dari generasi baru semua. Gitu ya, luar biasa. Nah, kota yang diterima Yosua ini adalah Timnat Serah ya. Nah, coba kita baca bahasa Ibrani ya. Ya, ada yang penting ini dari Timnat Serah ini ya. Yosua 14 ayat eh, berapa? 50 atau 51 itu. Ayat 19. Iya, sorry, Yosua 19 ya. Ayat 50 atau 51 juga tadi. Lupa ya. 50. 50. Ya. Ya, Alpi Adonai. Di atas mulut Tuhan. Maksudnya, sesuai perkataan Tuhan. Natnu lo, mereka, maksudnya bangsa Israel, lo memberikan kepadanya ya, et ha'ir, apa, kota, Asher, Sya'al, et Timnat Serah. Ya, kota yang dimintanya, yang ya disebut sebagai Timnat Serah, Behar Efraim, di bukit Efraim, Vayivena et Ha'ir, ya, maka dia mendirikan di sana kota, Vayeshefbah, dan tinggal di sana, ya. Timnat Serah, ya, itu berasal dari kata kata timnatnya itu ya, itu dari kata manah, manah ya, manah. Dan manah itu artinya adalah menghitung atau menetapkan, ya. Sementara kata serah itu artinya adalah ya sisa, lebihnya, gitu ya. Jadi timnat serah ya artinya adalah menetapkan atau menghitung dari sisanya atau dari kelebihannya. Ya, maksudnya apa?
Maksudnya kota kok apa tanah Kanaan ini dibagi dulu ke suku-suku sampai semua suku dapat. Nah, nanti kalau lebihnya atau sisanya baru itu untuk Yosua, baru Yosua dapat gitu ya. Jadi Yosua itu cuma ambil lebihannya, sisanya aja. Utamanya biar suku-suku yang lain dulu yang dapat. Artinya Yosua itu menunggu sampai semua warisan itu diambil sama yang lain dulu. Meskipun dia pemimpin, dia nggak menyalahgunakan kekuasaan. Ya, kan aku pemimpin, aku dulu lah yang dapat ya. Enggak, dia nggak menyalahgunakan kepemimpinannya. Ya, dia nggak mengambil apa yang bukan haknya juga. Ya, haknya suku ya haknya suku. Luar biasa ini ya, kepemimpinan Yosua. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita buka perjanjian baru, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ya, 25 dua sampai puluh berapa dua tadi? sampai 26. 22 Dua sampai. puluh dua, Bil. Oke. Ya, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. ya. Saya mau fokus ke dua hal dari buah roh ini ya. Yang pertama kesabaran. Ya. Kesabaran apa sih itu kesabaran? Ya, dalam bahasa Yunani ya, kesabaran itu kira-kira adalah kemauan untuk bertahan dengan sesuatu. Ya, kita melihat Kaleb, ya itulah kesabaran. 45 tahun bertahan dengan janji itu tanpa mengeluh. Kita melihat Yosua, itulah kesabaran. Dia pemimpinnya, tapi dia nggak langsung ambil tanah untuk dirinya sendiri. Dia kasih ke suku-suku dulu supaya dapat, dia cuma ambil sisanya. Itulah kesabaran. Sabar dia, udahlah, nggak usah langsung diambil dulu, biar yang lain dulu. Sabar, tahan dengan sesuatu, bertahan dengan janji itu. Itu yang pertama, kesabaran. Yang kedua yang mau saya garis bawahi adalah kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan ini yang salah satu yang paling sering disalahpahami ya. Dipikir kelemah lembutan itu berbicara tentang ya mungkin ada bicaranya harus lembut gitu ya. Ya, meskipun ada bicara lembut itu bagus juga, tapi ayatnya bukan tentang itu kan. Dalam bahasa aslinya ya, kelemah lembutan itu berbicara tentang sikap tidak memaksakan kehendak kita sendiri dalam hidup. Ya. Jadi kita bukan orang yang suka maksa gitu loh. Lemah lembut lawannya adalah suka maksa. Itu konsepnya ya. Bukan ngomongin ada bicara, bukan gitu. Tapi ada orang yang apa dia paksa harus kemauannya. Itu kan nggak lemah lembut. Hmm. Kalau lemah lembut itu dia nggak perlu paksakan jalan hidupnya. Itu maksudnya kelemah lembutan. Ya. Ya, kita lihat Kaleb dan Yosua, mereka bukan orang yang memaksakan kehendak jalan hidupnya. Mereka tahu janji tanah itu untuk mereka, tapi mereka nggak paksakan itu gitu loh. Selama 45 tahun, Kaleb nggak paksakan itu, meskipun dia tahu itu untuk dia. Yosua juga tahu dia dapat jatah tanah, tapi dia nggak paksakan itu untuk langsung bagi dia. Nggak, biar suku-suku dulu yang dapat. Itulah kelemah lembutan. Ya berhubungan juga dengan humility tentu saja ini. Ya, ya itulah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Selain kesetiaan mereka di peristiwa bilangan 13, bilangan 14 ya. Kesabaran mereka, ya, kelemah lembutan mereka ya ini. Inilah yang harus jadi bagian kita ya. Sabar, tidak perlu memaksakan kehendak. Ya. Aplikasikan ini dalam kehidupan berjemaat. Oh, luar biasa ini. Ya, Susah yang banget. saya, ya, yang saya nggak perlu ceritakan lah bagaimana masalah yang terjadi karena ada yang tidak sabar dan ada yang memaksakan kehendak sendiri ya. Kayak gereja punya dia aja gitu kan. Oke, daripada nanti saya jadi ngomong banyak hal, silakan gitu tanggapannya. Ya, makasih Mas Hansen. Ya, saya rasa ini aplikasi yang sangat sulit untuk diterapkan ya di Jumat ya. Maksudnya seperti ini. Kadang-kadang ya kita itu berusaha untuk menjadi orang yang seperti ini ya, kesabaran, kelemah lembutan. Ya, tapi eh, ini saya kasih satu ilustrasi ya, satu ilustrasi. Jadi ada satu pendeta, bukan ilustrasi ini pendeta, bukan ilustrasi sih sebenarnya. Ini pendeta ngomong apa yang dia alami sebagai pendeta gitu ya. Tapi pendetanya ini bukan di Indonesia, jadi saudara nggak usah cari tahu. Oh, oke.
Saudara juga nggak kenal gitu ya. Tapi Advent. Lalu dia dia cerita bahwa ada satu jemaat datang ke dia. Lalu jemaat ini bilang, pendeta lihat banyak sekali orang munafik di gereja ini. Terus pendeta ini jawab, oh iya, kalau saudara besok datang hari Sabat, bertambah satu orang munafik lagi. Pendetanya jawab gitu, sambil bercanda tentunya. Maksudnya apa? Karena kadang kita ke gereja itu niatnya tuh baik ya, kesabaran, kelemah lembutan. Tapi kan kalau kita lihat orang kayak ini kesel juga gitu. Ngerti ya maksudnya? Lalu Ya, orang ini iya. datang dengan orang ini dengan latar belakang beda, dengan latar belakang beda. Jadi akhirnya apa? Niat kita untuk berbuat baik tuh untuk sabar dan kelemah lembutan itu malah kacau ya. Nah, terus kita yang biasa kita lakukan adalah menyalahkan. Memang ini orang ini buat saya yang sabar. Memang Hmm, orang ini munafik gitu. Dia buat saya tuh nggak bisa. Orang kayak gini tuh nggak bisa dilemah lembutin. Nanti malah malah ngelunjak kata orang gitu kan. Nah, kita sering buat alasan seperti itu. Ya, tapi kita lihat di sini ya Caleb dan Yosua ya. Ya, kita lihat bahwa meskipun generasinya itu baru, tapi sebenarnya isunya masih sama, saudara. Masih ada pemberontakan. Ya, kita mhm, lihat mhm. akan. Ya kan? Jadi masih ada aja orang-orang Iya. kayak gitu. Tetapi itu tidak membuat mereka tidak sabar dan itu tidak membuat mereka tidak lemah lembut dan itu tidak membuat mereka tidak setia. Menurut saya itu ya yang luar biasa ya. Jadi kesabaran kelemah lembutan semua buah-buah roh ini yang disebutkan kan sebenarnya itu dibuktikan melalui ujian ya. Ya kalau saudara Mhm, di kamar terus gak ada bicara sama orang gitu atau misalnya saudara nggak mhm. ketemu konflik ya saudara bisa mengaku saudara orang yang sabar. Tapi coba kalau saudara hidup 40 tahun bersama orang yang ngeselin, belum tentu bisa kayak Kaleb. Iya dong, ya kan? Iya. Belum tentu bisa sabar. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau saudara meminta kesabaran atau berekspektasi sabar dan lemah lembut di kondisi ideal, itu nggak akan pernah terjadi, saudara. Itu tidak akan pernah terjadi, gitu ya. Makanya doa kita harus kita ubah gitu ya. Jangan saudara Tuhan buatlah supaya ini orang-orang ini baik-baik gitu ya. Tapi pasti aja ada konflik gitu. Ya, makanya kita harus meminta kekuatan gitu ya pada diri kita sehingga kalaupun orang itu tidak baik, kalaupun ada konflik, kita tetap sabar gitu kan. Jadi jangan menaruh kesabaran atau kelemah lembutan atau apapun itu di faktor eksternal gitu ya. Karena ya kalau seperti itu yang nggak akan pernah terjadi gitu. Sama saja. Menurut saya seperti itu sih Mas Yansa. Sedikit ya dari pelajaran ini. Ya, dan ini juga bisa kita aplikasikan ke hidup pekerjaan juga. Ada satu statement ya, saya sebut aja namanya, mau ditutup juga nggak apa-apa ya. Namanya Bahlil ya. Bahlil itu dia bilang, ya saudara, ini parafrase nggak persis sebenarnya. Saya juga lupa dia persisnya bilang apa. Dia bilang saudara itu nggak korupsi karena saudara belum tahu enaknya. Dia bilang kan, kalau nanti saudara sudah jadi pejabat, nah, saudara sudah tahu enaknya korupsi. Di situ mungkin saudara akan lebih jahat dari saya, gitu katanya Bahlil. Tapi korupsi itu apa sih? Korupsi itu kan lawan dari Ya, kesabaran, lawan dari kelemah lembutan. Pertama, korupsi itu berarti kita nggak sabar iya. untuk dapat sesuatu yang lebih dengan banget menabung. Kita mau dapat langsung uang lebih saat Hmm. ini juga. Jadi kita ambil sekarang, kita nggak sabar menunggu. Yang kedua, kita nggak lemah lembut karena kita memaksakan kehendak dalam hidup berarti. Sampai apa yang bukan punya kita curi diam-diam. Itu kita paksakan. Saya maunya kaya kok, saya nggak peduli mau ini uang rakyat, mau ini apa. Saya mau paksakan ini kehendak saya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa ya berpandangan seperti itu juga dalam dunia pekerjaan. Orang yang sabar, ya pastilah dalam dia bekerja, dalam dia mengatur keuangan akan terlihat itu kesabarannya. Orang yang lemah lembut juga akan terlihat di situ. Hmm. Dia nggak akan paksakan jalan hidupnya supaya mencapai tujuan pekerjaan, tujuan karir, tujuan keuangan. Ya, ya tentu saja secara teknis ya, saya bukan orang yang mengerti keuangan ya, Bill lebih paham ya. Tapi secara prinsipnya, teologis ya saya rasa ini benar gitu ya, dan harus dipraktekkan Ya. gitu, prinsip seperti ini. Ya. Oke, kita baca Ibrani 13 ayat 7, ayat inti kita. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Iya, ini ya, eh, inti dari pelajaran kita. Kita manusia itu dibentuk oleh kekuatan contoh ya. Dari sejak kecil, sejak kita bayi, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, itu contoh dari orang tua ya. Hal-hal mendalam dalam hidup apa di hidup ini itu contoh dari orang tua. Kemudian sepanjang hidup waktu kita belajar suatu ilmu ya,
itu kita dapat contoh dari guru, entah guru di kelas atau guru yang menulis lewat buku. Ya, apapun, matematika, ya, eh, biologi, ekonomi, contoh ada contohnya yang bisa kita tiru. Kemudian setelah kita tiru, kita bisa mungkin kita bisa modifikasi juga gitu ya. Dan sampai kita dewasa, sebenarnya kita tetap butuh contoh, gitu ya. Meskipun kita nggak bisa bilang ada satu orang yang jadi contoh mutlak gitu, tapi kita bisa saling mencontoh kelebihan masing-masing gitu kan. Artinya saling mengajari masing-masing dan saling mencontoh gitu. Bisa. Ya, dalam hal rohani misalnya juga kita bisa bisa contoh kehidupan orang-orang eh, yang kita lihat dia punya teladan iman, misalkan dari pendeta, dari para tua-tua jemaat ya. Kita contoh kesabarannya, misalkan kita contoh kelemah lembutannya, ya. Secara teologis, misalkan kita bisa mengambil contoh dari para pakar. Ya, bagi yang misalkan belum bisa bahasa Ibrani, lihat contoh orang yang bisa bahasa Ibrani, bisa dapat pengetahuannya gitu. Tetap butuh contoh. Dalam hal lain di luar Alkitab juga tetap butuh contoh ya. Ya, bukannya berarti kita bilang manusia itu adalah manusia yang sempurna. Enggak. Yang sempurna hanya Yesus, dan Yesuslah contoh ideal. Tapi seseorang nggak perlu harus sempurna dulu baru contoh baiknya bisa kita ambil. Ya, maksudnya ada orang yang terlalu naif dan mereka nggak mau punya contoh. Mereka merasa udah nggak usah pikir melihat contoh orang, langsung ikut Yesus aja. Pertama, itu sombong karena artinya dia nggak bisa melihat kelebihan di orang lain meskipun orang itu nggak sempurna. Yang kedua, itu bertentangan dengan Alkitab sendiri. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah padamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Alkitab sendiri bilang kita harus contoh orang lain. Sombong apa kita untuk nggak mau contoh orang lain? Udah paling hebat atau apa? Kesannya itu rendah hati kan? Kesannya rendah hati. Udah, intinya langsung ke Yesus saja. Tapi sebenarnya itu jauh lebih sombong. Karena dia nggak mau belajar dari orang. Ya. Dan kan ini, dua orang yang jelas nggak sempurna, jelas punya kelemahan. Kedua orang inilah yang jadi contoh teladan kita. Utama dalam hal keberanian untuk tetap benar di hadapan orang banyak yang salah. Dalam hal kesabaran, dalam hal kelemah lembutan. Yosua dan Kaleb, itulah contoh kita. Itulah teladan kita. Ya, kalau ada orang yang menghina kita, dia bilang kita anjing. Semoga lah kita jadi seperti Kaleb. Semoga lah kita jadi setia. Ya, ya tadi luar biasa ya yang Bill bilang itu metaforanya ya. Ya saudara pernah lihat ya yang bagi yang punya anjing ya. Saudara pergi mungkin mungkin keluar kota berminggu. Begitu saudara buka pintu, perhatikan tuh bagaimana dia menggonggong heboh dan ekornya goyang-goyang gitu ya. Dan selama 4 minggu saudara pergi itu di depan pintu itu dia tunggu-tunggu. Ya, itulah kesetiaannya. Oke, silakan Bill tanggapannya. Ini ada satu kutipan dari Education halaman 149, 150. Namun dari 12 orang yang telah melihat negeri itu beralasan sebaliknya. Kita pasti sanggup mengalahkannya. Bilangan 13 ayat 30. Mereka menganggap janji Allah lebih unggul daripada raksasa, kota bertembok, atau kereta perang besi. Bagi mereka, perkataan mereka benar. Meskipun mereka ikut mengembara selama 40 tahun bersama saudara-saudara mereka, Kaleb dan Yosua memasuki tanah perjanjian dengan keberanian hati yang sama seperti ketika ia berangkat dari Mesir bersama bala tentara Tuhan. Kaleb meminta dan menerima benteng para raksasa sebagai bagiannya. Dengan kekuatan Allah, ia mengusir orang Kanaan. Kebun anggur dan kebun zaitun tempat kakinya diinjak menjadi miliknya. Meskipun para pengecut dan pemberontak binasa di padang gurun, orang-orang beriman memakan buah anggur eskol. Tidak ada keberanian yang Alkitab nyatakan dengan lebih jelas daripada bahaya, bahkan satu orang pun yang menyimpang dari kebenaran. Bahaya bagi pelaku kesalahan maupun bagi orang yang akan dijangkau oleh pengaruhnya. Teladan memiliki kuasa yang luar biasa. Dan ketika dilemparkan ke sisi kecenderungan jahat dari sifat kita, hal itu akan menjadi hampir tak tertahankan. Ya, saya rasa another aspek dari yang kita pelajari saat ini, selain ada hal yang baik yang kita bisa teladani dari orang, di aspek lainnya adalah kita juga adalah teladan bagi semua orang, gitu kan. Ada Oke, orang yang melihat kita, artinya kita harus membuat contoh yang baik gitu ya. Kita udah bisa melihat contoh yang baik dari orang lain. Selain kita selalu berpikir positif, kita juga harus bisa introspeksi diri. Wah, kalau saya buat seperti ini, kira-kira ini jadi teladan yang baik nggak ya bagi orang? Jadi both ways gitu ya, dua sisi. Melihat hal yang baik dari orang, tapi juga melihat diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri supaya orang lain bisa contoh kita juga. Bukan berarti supaya saya hebat ya, ayo lihat saya, bukan gitu.
Tapi maksudnya semua orang itu punya apa namanya kuasa pengaruh ya. Semua orang tuh punya kuasa pengaruh, bisa mempengaruhi orang lain, dan itu dan dalam kita berjemaat ya seperti itu ya, mau tidak mau suka tidak suka kita dilihat orang dan orang melihat kita gitu kan. Kita melihat orang, Iya. orang melihat kita. Jadi kalau kita semua itu mengejar hal yang positif, maka ya hal-hal positif lah yang kita lihat dan hal-hal positif lah yang kita teladani gitu kan. Walaupun kita tidak sempurna tentu, makanya pelajaran ini sangat penting bagi kita. Mungkin itu kalau dari saya Mas Hansen. Ya, ya, ada satu pepatah yang biasa disebut ya, jangan lihat orang gitu kan. Ya, Ya, baca lagi Ibrani 13 ini, satu pasal kalau bisa dibaca itu ya. Justru harus lihat orang. Perhatikan apa teladannya, apa yang bisa dicontoh. Nasihat yang lebih bagus adalah sebenarnya, kalau mau dikalimatkan ulang, sebenarnya yang lebih tepat adalah, kalau melihat orang harus sadar mereka itu nggak sempurna. hmm. Jadi jangan terlalu mengagungkan seseorang seakan-akan mereka sempurna, nanti kalau mereka bersalah kecewa. Mungkin itu maksudnya kan. Untuk Ya. mencegah orang sakit hati karena melihat orang terus akhirnya keluar dari jemaat. Tapi kalau melihat orang, gimana mungkin nggak melihat orang gitu loh. Ya kan? Yesus lah role model utama kita. Iya, tapi di gereja dalam kehidupan berjemaat, gimana caranya dalam kehidupan berjemaat nggak lihat orang? Kalau kita bilang Iya, malah tua-tua jemaat itu harus dicontoh iya. teladannya. Nah, sebaliknya, sebaliknya seperti yang Billy bilang, berarti apa Pak konsekuensinya menjadi ketua jemaat? Dilihat Dilihat. orang, sadar diri, ya. Jadi contoh saudara-saudara itu gitu loh. Jangan jangan jadi salahkan jemaat kalian sih lihat orang. Habis bikin salah, habis bikin salah. Jemaat lemah iman. Saudara salahkan jemaat kalian sih lihat orang. Eh, surat Ibrani bilang pemimpin jemaat itu harus dilihat memang. Jadi waktu saudara jadi pemimpin jemaat, saudara itu harus harus memperlihatkan teladan. Alkitab bilang gitu. Jangan malah salahkan orang. Memang di satu sisi betul. Jangan jadikan satu orang itu patokan. Nanti dan jangan sampai anggap seseorang itu sempurna. Nanti kalau dia salah kita kecewa dan semua perasaan kita hancur gitu. Itu ada benarnya, ya. Tapi jangan itu diterapkan secara ekstrim terus kita bilang seakan-akan buatan kita nggak punya bobot untuk membuat orang lemah gitu, ya. Hmm. Ya, silakan Dil. Silakan. Iya, ya saya rasa itu sangat sangat penting ya. Sekali lagi keseimbangan itu ya, keseimbangan antara itu ya. Eh, ya saya menemui orang yang sangat ekstrim, juga lihat ada orang yang sangat lihat banget gitu. Dan kadang-kadang jadinya mereka malah penuh konflik hidup berjemaatnya gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus punya awareness dan di saat yang sama kita harus punya apa ya, pikiran positif menurut saya. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Hansen. Ya, oke. Ya, kita rangkum ya pelajaran kita ya. Ya, mungkin Oke. kapan-kapan ya Ibrani 13 ini dibahas satu pasal ya. Iya, bagus Eh, juga ya. karena di pasal pasal di sekitar Ibrani 13 itu juga ada nasihat untuk orang yang mau jadi ketua jemaat. Ya, Hmm. nasihatnya itu kurang lebih ya, janganlah kamu mau jadi pengajar karena jadi pengajar bebannya berat. Jadi bagi jemaat nasihatnya adalah kamu harus lihat teladan mereka, Hmm. terus jangan sampai kamu bikin mereka nggak semangat. Itu bagi jemaat. Jadi jemaat jangan sampai bikin para tetua ini nggak semangat. Harus para jemaat kamu lihatlah teladan mereka. Tapi bagi para pemimpin, kamu jangan gampang untuk mau jadi pemimpin. Karena jadi pemimpin itu tanggung jawabnya harus ngasih teladan. Dan itu berat. Hmm. Itu ya mungkin kapan-kapan kita bahas surat Ibrani itu nasihat luar biasa ya. Oke, Hmm. rangkumannya eh, yang pertama bilangan 13 ya. Kita fokus di ayat 6 itu bagian paling awal dan penting sekali sebagai latar belakang ya. Membaca nama Kaleb dari akar bahasa Ibraninya dan latar belakang Timur Tengah kunonya. Tadi saya mengutip surat-surat Amarna ya, dan kita nggak perlu bingung ya, sudah diterjemahkan kok ke bahasa Inggris ya. Ya, jadi Kaleb anjing ya, itu artinya dia najis, apakah artinya dia setia? Dan kita bisa baca dari kisah hidup Kaleb, artinya adalah dia setia ya. Gitu. Oke, bagian nomor 2 ya, berbicara tentang bilangan 13 masih, tapi dari ayat 8 sampai ayat terakhir ya, kira-kira gitu. Tadi saya nggak baca semuanya sih, kita hanya pilih beberapa ayat, tapi sebenarnya mau dibahas itu sampai ayat terakhir ya. Ya, gitu.
tercatat bahwa Yosua juga termasuk dalam 12 mengintai seperti Kaleb ya. Eh, Kemudian akhirnya pengintainya itu pergi ya. Setelah 40 hari mengintai, mereka kasih laporan. Kemudian orang Israel malah tidak menerima laporan itu dengan baik, mereka malah memberontak. Dan pengintai yang lain malah menambah-nambahi laporan itu dengan laporan palsu. Ya, akhirnya Tuhan marah, Tuhan bilang akan memusnahkan Israel dan mengulang lagi dari awal dengan bangsa baru dari keturunan Musa. Ya, seperti biasa Musa ya dengan ketidakegoisannya. Ya sebenarnya ada kalian Musa juga diceritain di secara nggak langsung ya, meskipun fokusnya Yosua dan Kaleb ya. Ya, Musa eh, tawar menawar berdebat dengan Tuhan gitu ya. Musa bilang janganlah dimusnahkan mereka ini, nanti orang Mesir. Kalau orang Mesir tahu bangsa Israel musnah, mereka akan menghina bangsa Israel dan akan menghina engkau juga Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan memutuskan untuk ya mengampuni kesalahannya orang Israel, tidak jadi dimusnahkan saat itu. Tapi Tuhan bilang ya, kemuliaannya akan tetap dipenuhi di seluruh bumi. Ya, jadi pelanggaran Israel atau hukuman kepada Israel itu nggak akan membatalkan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyiapkan keturunan selanjutnya kok untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau keturunan ini dihukum dan tidak masuk ke tanah perjanjian, ya Tuhan akan tetap dimuliakan ya. Tuhan jauh lebih besar lah daripada kemampuan kita untuk mempermalukan dia ya gitu ya. Itu yang terjadi ya. eh Ya dan akhirnya kita bisa lihat teladan dari Kaleb ya. Kaleb ini tetap mengatakan apa yang benar gitu ya. Ya mungkin itu sebenarnya agak ketukar ya. Poin 2 dan 3 tapi saudara tahu lah maksudnya. Tulis aja seperti itu ya. Kaleb tetap Hmm. mengatakan apa yang benar di tengah semua orang yang sedang berbuat kesalahan dan bahkan waktu dia diancam mati ya. Dan itulah teladannya bagi kita ya. Poinnya. Dan janji tanah diberikan kepada Kaleb dan juga kemudian kepada Yosua juga. Itu ya. Oke. Poin nomor 4 masuk ke bilangan 14 ya. Bilangan 14 eh sorry, bukan bilangan 14. Masuk langsung ke Yosua 14 ya. Bilangan 14 itu tadi sudah masuk ke poin 2 dan 3 sebenarnya. Ya. Hmm. Di Yosua 14 akhirnya Kaleb mendapatkan apa yang dijanjikan kepada dia itu ya. Setelah dia sekian lama menunggu dan selama itu dia tidak pernah mengeluh ya. Dia mendapatkan ya, dan dia bilang dia masih kuat badannya. Ya, tentu saja itu karena Tuhan yang memelihara dia ya. Dan dari sisi Yosua, Yosua menjalankan tugasnya sebagai penerus Musa. Kalau Musa menjanjikan tanah ke Kaleb ya, Yosua harus memberikan tanah itu seperti janji pemimpin sebelumnya ya. Gitu. Itu nomor 4. Nomor 5 berbicara tentang tanah yang didapatkan oleh Yosua. Ya. Yosua mendapatkan tanah paling terakhir, gitu ya. Dan ini menunjukkan bagaimana cara Yosua memimpin. Yosua memimpin tidak menyalahgunakan kekuasaan, enggak. Tidak mentang-mentang dia penguasa, tanahnya harus dia dulu. Dan Yosua nggak ambil tanah haknya suku-suku lain, ya biar suku lain dulu yang dapat. Dia dapat sisanya aja. Ya. Dan baik Yosua maupun Kaleb ya, ini adalah teladan. Seperti yang dikatakan dalam buah roh itu ya, kesabaran, kelemah lembutan ya, inilah teladan yang mereka bisa berikan kepada kita ya. Dan tentu kita juga harus mencontoh teladan. Ya. Ya. Dalam poin nomor 6 ya, ada Ibrani 13, tentu konteksnya di situ berbicara tentang tua-tua jemaat ya, konteksnya. Tetapi itu bisa diaplikasikan juga ke tokoh Alkitab yang jadi teladan ya, Yosua dan Kaleb bisa. Ya. Tapi pelajarannya akhirnya ya untuk semua orang Kristen ya, untuk meneladani contoh baik dari orang lain dan menjadi teladan. Ya, seperti itu. Oh ya, poin nomor 5 itu Yosua 19 ya. Poin Hmm. nomor 5. Oke, sampai di sini Bil. Silakan kalau ada tanggapan lagi. Iya.
Terima kasih Mas Hansen. Ya, pelajaran kita ini sangat aplikatif ya bagi saya pribadi. Sangat bagus terutama dalam konteks jemaat dan dalam konteks pengembangan pribadi ya, bagaimana menempatkan diri di antara komunitas orang percaya. Ya, karena hampir semua konflik di jemaat itu ya karena pribadinya gitu. Maksudnya karena entah itu Iya, egois atau salah salah nyambung gitu, apa salah komunikasi bisa jadi kan, atau nggak bisa lihat orang nggak bisa lihat hal yang baik dari orang lain gitu, atau nggak sabar dan banyak hal lah yang disentuh dalam pelajaran ini. Jadi saya rasa ini pelajaran yang sangat bagus bagi kita. Sayang sekali kalau kita nggak belajar pelajaran ini, sangat disayangkan ya, karena memang pelajaran ini dibuat untuk kita semua gitu ya, makanya ditaruh di pelajaran sekolah sahabat gitu kan. Jadi bagi teman-teman, ya, ini endorse sedikit ya bagi teman-teman yang belum pernah nonton Impromptu, tak bagi teman-teman yang tahu temannya belum pernah nonton Impromptu atau belum pernah belajar sekolah sahabat bahkan, ya, kita semangati ya di dalam komunitas kita ya, ayo nonton Impromptu atau ayo belajar sekolah sahabat gitu ya. Karena sayang sekali kalau kita dapatkan pelajaran sebagus ini gitu kan. Bayangkan semua orang belajar ini secara serius dan mendapatkan aplikasi seperti ini. Ya saya rasa kalau semua orang mau berubah jadi bagus ya, cuma kita nggak ada konflik gitu kan. Semuanya saling mendahulukan orang lain gitu. Kayak Yosua gitu. Ya udah kamu dulu aja, aku sisanya. Waduh, kapan lagi punya jemaat gitu? Kamu aja dulu, aku sisanya. Biasanya kalau kita, saya dulu. Ya itu susah ya. Itu penyakit kita semua ya. Jadi saya rasa pelajaran ini untuk kita semua ya, manusia yang tidak sempurna, dan kita dilihat orang, kita juga harus mencontoh hal yang baik dari orang lain ya. Mungkin itu kalau dari saya Mas Hansen sebagai terakhir, ada penutup? ya semangat untuk belajar itu aja. Oke. Baik, saudara-saudara semua, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas pelajaran yang indah bagi kami, yang memberikan kami teladan dari kisah Kaleb dan Yosua sebagai pemimpin. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti firman-Mu, bisa melakukannya dan membagikannya kepada orang lain. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat, agar firman ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Ya, shalom shalom semuanya.